Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kesehatannya kepada kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kepada anak-anak ibu semuanya, silahkan meja dan kursinya dirapikan kembali. Dan jika ada sampah yang berserakan di sekitar anak-anak ibu, silahkan untuk diambil dan dibuang ke tong sampah. Apakah sudah selesai? Alhamdulillah. Tujuannya adalah agar anak-anak ibu semuanya merasakan kenyamanan dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, sehingga anak-anak ibu semuanya fokus mendengarkan apa yang akan ibu sampaikan nanti. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu, mohon disimak bagi namanya yang terpanggil untuk tunjuk tangan. Afdal Fikri, hadir. Roki Ananda, hadir. Firdaus, hadir. Sinta Maidayanti, hadir. Adelia Rahmadani Fitri, hadir. Rahmayuni, hadir. Suskesi Saputri, hadir. Alhamdulillah kita semuanya hadir ya. Apakah anak-anak ibu masih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini? Masih semangat? Masya Allah, semangat yang sangat luar biasa. Dipertahankan ya, karena dengan semangat tentu anak-anak ibu akan senang mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sehingga apa yang ibu sampaikan mudah untuk anak-anak ibu terima. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa topik kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Betul sekali, topik kita minggu lalu yaitu mengenai penyelenggaraan jenazah dan takziah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada topik baru yaitu mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan, minuman, halal dan haram? Apakah anak-anak ibu semuanya sudah tahu? Nah, betul sekali, makanan adalah segala sesuatu yang kita makan, baik berupa nasi, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang kita minum dan tidak perlu kita mengunyahnya terlebih dahulu. Contohnya saja air, Masya Allah. Nah, istilah halal dan haram ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak boleh kita mengerjakannya di dalam Islam. Untuk lebih lanjut lagi, nanti kita akan mendiskusikan materi pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 buah. Yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ibu berharap anak-anak ibu semuanya mengetahui apa pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan haram tersebut. Yang kedua yaitu anak-anak ibu dapat mengetahui dasar hukum dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang terakhir yaitu anak-anak ibu dapat mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram tersebut. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga tercapailah tujuan pembelajaran kita dengan maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini yaitu mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Silakan anak-anak ibu keluarkan LKS-nya mengenai materi hari ini dan dicatat apa-apa saja yang penting
atau poin-poin penting dalam materi kita pagi hari ini. Di sini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, dasar hukumnya. Dan yang ketiga, jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram tersebut. Poin yang pertama, pengertiannya. Makanan berasal dari bahasa Indonesia yang artinya apa saja yang boleh dimakan. Sedangkan menurut istilah adalah makanan adalah segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, baik berupa pangan, lauk pauk, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, makanan adalah segala sesuatu yang dimakan oleh manusia yang merupakan sumber protein penting bagi manusia tersebut, baik yang berasal dari hewan atau protein hewani, maupun berasal dari tumbuhan atau protein nabati. Selanjutnya, pengertian minuman. Minuman berasal dari bahasa yang merupakan terjemahan dari kata syarab, di mana syarab ini artinya yaitu segala sesuatu yang dapat diminum tanpa dikunyah terlebih dahulu. Jadi, minuman ini adalah segala sesuatu yang dapat diminum tanpa dikunyah terlebih dahulu, baik berupa air biasa maupun air yang sudah melalui proses pengelolahan, sehingga warna dan rasanya akan berbeda. Halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari tentu sudah sering kita dengar atau sudah sering kita ucapkan. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Islam. Jadi, dari pengertian-pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa pengertian makanan dan minuman yang halal adalah segala sesuatu atau jenis-jenis makanan dan minuman yang memenuhi kriteria syariat Islam. Bisa dikatakan halal. Bagaimana cara mengetahui kriterianya? Yaitu halal zatnya, halal cara pengelolaannya, dan halal cara memperolehnya, sehingga dapat kita ketahui bahwa makanan tersebut adalah makanan yang halal. Yang kedua yaitu pengertian makanan dan minuman yang haram, di mana haram tadi adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang kita untuk mengkonsumsinya. Karena jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram tersebut, tentu kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham mengenai pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram ini? Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan kembali apa pengertian makanan dan minuman yang halal? Ya, kepada Rocky dipersilahkan. Masya Allah, benar sekali. Berarti Rocky menyimak apa yang Ibu sampaikan ya. Dan Ibu berharap anak-anak Ibu juga mendengar dan menyimak serta memahami apa yang Ibu sampaikan. Kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu dasar hukum makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama, dasar hukum makanan dan minuman yang halal terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Silahkan dikeluarkan Al-Qurannya. Ibu akan membacakannya, tolong disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama Islam menganjurkan kepada kita memakan makanan yang halal lagi baik untuk kesehatan kita. Tidak hanya memperhatikan halalnya saja, namun juga kita harus memperhatikan kebaikan makanan tersebut untuk diri kita. Karena banyak makanan yang halal namun tidak baik untuk orang-orang tertentu. Contohnya orang yang memiliki riwayat darah tinggi tidak boleh memakan daging kambing. Yang kedua yaitu dasar hukum dari makanan dan minuman yang haram. Pertama, terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 115. Dan yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Arti dari Quran Surat An-Nahl ayat 115 adalah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, daging babi, dan hewan yang disembelih
dengan menyebut selain nama Allah. Sedangkan arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari melakukan perbuatan tersebut. Nah, dari dua ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah sudah mengkriteriakan makanan apa saja yang diharamkan untuk umat Islam dan minuman apa saja yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Jika sudah haram itu maka dari itu kita tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Makanan yang haram itu secara tidak langsung pasti akan membahayakan bagi kesehatan kita. Maka dari itu, kita janganlah mencoba-coba untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram tersebut. Nah, itulah dasar hukum dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, semuanya sudah mengerti. Kita lanjut kepada poin yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama, jenis makanan dan minuman yang halal. Sebagaimana sudah kita ketahui pengertian dan dasar hukumnya tadi, sekarang kita akan membahas apa saja jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Jika makanan tersebut sudah kotor, maka itu tidak termasuk kepada makanan yang halal, karena makanan yang halal adalah makanan yang bersih zatnya. Yang kedua yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijelaskan tadi apa saja kriteria makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak menimbulkan kemudaratan kepada tubuh kita dan tidak membahayakan kesehatan jasmani kita. Jadi, selain halal, makanan itu juga harus baik untuk diri kita. Nah, di sini juga ada 3 lagi jenis dari makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu makanan yang halal secara zatnya. Jadi, zat dari makanan dan minuman tersebut harus bersih dan tidak memiliki najis di dalamnya. Yang kedua yaitu makanan yang halal secara prosesnya. Maksudnya di sini adalah proses kita misalkan hewan, proses kita menyembelih hewan itu harus secara halal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak menyebut nama Allah, maka tentulah secara tidak langsung makanan tersebut menjadi haram. Dan yang ketiga yaitu halal secara memperolehnya. Memperoleh bagaimana? Bagaimana cara kita memperoleh makanan tersebut juga harus halal. Contohnya saja, kita berusaha bekerja, lalu mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang, baru kita membelikan sesuatu makanan. Nah, makanan tersebut tergolong kepada makanan yang halal. Sedangkan makanan yang diperoleh dengan cara mencuri, tentu saja itu termasuk kepada makanan yang haram, karena cara memperolehnya dengan mencuri. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal. Namun ada beberapa kriteria yang termasuk kepada makanan dan minuman yang haram. Yang haram itu pun akan menjadi halal pada saat-saat yang darurat, seperti kita tersesat di hutan dan tidak ada makanan satupun yang kita bawa, lalu kita melihat babi. Nah, di sana hukum memakan babi adalah halal. Yang kedua adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai adalah hewan yang sudah mati dengan sendirinya. Maksudnya, ia mati dengan sendirinya, tidak dengan cara disembelih secara Islam. Yang kedua yaitu darah. Dalam Islam, darah merupakan benda yang najis dan haram, jadi kita tidak boleh mengkonsumsinya. Yang ketiga yaitu babi. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa daging babi itu adalah haram. Sebenarnya tidak hanya daging babi saja, namun segala sesuatu yang ada di babi tersebut tidak boleh untuk kita konsumsi. Dan yang terakhir yaitu minuman keras atau khamar. Khamar atau minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Jadi, minuman yang memabukkan itu dalam Islam sangat dilarang atau diharamkan kita meminumnya. Karena banyak dampak negatif yang akan terjadi kepada diri kita. Nah, itulah jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Apakah anak-anak ibu semuanya sudah mengerti apa saja macam-macam atau jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram itu? Nah, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa jenis makanan dan minuman yang haram? Ayo, siapa yang bisa? Ya, kepada Rahma dipersilahkan. Benar sekali, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus untuk Rahma. Ibu berharap anak-anak ibu semuanya paham dengan materi kita pada hari ini. Yang dari awal sampai akhir ibu jelaskan, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya paham ya. Setelah penjelasan ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Kesimpulannya adalah, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang memenuhi kriteria syariat Islam, baik zatnya maupun pengelolaannya. Karena semuanya sudah diatur dalam hukum Islam. Dan Islam menganjurkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Tidak hanya halal namun juga baik bagi kesehatan kita. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang kita untuk mengkonsumsinya. Jika kita mengonsumsi makanan dan minuman haram tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendatangkan penyakit di dalam tubuh kita. Dasar hukum makanan dan minuman yang halal adalah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Sedangkan dasar hukum dari makanan dan minuman yang haram adalah terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 115 dan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di mana jenis-jenis makanan dan minuman yang halal adalah yang pertama, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang kedua, semua makanan yang tidak digolongkan menjadi golongan yang haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak menimbulkan mudarat atau tidak menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Sedangkan jenis-jenis makanan yang haram adalah yang pertama, bangkai, yang kedua darah, yang ketiga babi atau daging babi atau semua yang ada dalam tubuh babi itu adalah haram hukumnya bagi kita umat Islam. Yang keempat yaitu khamar atau minuman keras. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di dalam LKS ada materi kita mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Di belakangnya terdapat 5 buah soal esai. Nah, anak-anak Ibu semuanya kerjakan soal tersebut di buku latihan dan minggu besok akan dikumpulkan. Bisa dipahami anak-anak? Jangan sampai tidak membuat ya. Sebelum kita tutup proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini anak-anak Ibu semuanya sudah boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.